Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai yang namanya momentum. Oke, jadi setiap benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan v meter per sekon memiliki yang namanya momentum sebesar massa dikali dengan kecepatan. Massa dikali dengan kecepatan. Nah, karena massa satuannya kilogram, kecepatannya meter per sekon, maka satuan daripada momentum adalah kilogram meter per sekon. Nah, kemudian andai benda tadi mengalami perubahan kecepatan dari V0 menjadi Vt, benda ini tadi mengalami yang namanya perubahan momentum. Nah, besarnya perubahan momentum delta P adalah massa dikali dengan perubahan kecepatan, sehingga perubahan momentumnya menjadi massa dikali Vt dikurang dengan V0. Nah, inilah untuk perubahan momentum. Nah, kemudian yang kedua untuk impuls. Nah, jika ini ada permukaan ini kita kenakan gaya F Newton selama selang waktu tertentu. Nah, permukaan ini dikatakan mengalami impuls sebesar gaya dikali dengan selang waktu yang kita berikan tadi. Nah, karena gaya satuannya adalah Newton dan waktu adalah sekon, maka satuan daripada impuls adalah Newton sekon. Nah, kemudian hubungan antara impuls dan momentum. Impuls itu adalah perubahan daripada momentum, sehingga F dikali dengan delta T sama dengan M dikali Vt dikurang dengan V0. Nah, inilah hubungan antara impuls dan momentum. Nah, untuk catatan, hubungan antara energi kinetik dan momentum ini perlu kalian ingat. Energi kinetik itu adalah momentum kuadrat dibagi dengan 2M. Oke, ini untuk impuls dan momentum. Oke, kita masuk pembahasan yang ketiga mengenai tumbukan. Nah, berdasarkan sifat kelentingan ataupun elastisitas benda yang bertumbukan, maka tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis dia.
Ada namanya tumbukan lenting sempurna, ada tumbukan lenting sebahagian, dan ada tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, jadi perlu diingat, pada tumbukan lenting sempurna ini koefisien restitusinya 1, yang ini di antara 1 dan setengah, yang ini 0. Yang namanya koefisien restitusi itu adalah minus V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi dengan V1 dikurang dengan V2. Oke, kita lihat contohnya bagaimana tumbukan lenting sempurna. Nah, jadi misal ada benda M1 bergerak dengan kecepatan V1 menumbuk benda M2 yang bergerak dengan kecepatan V2. Nah, bisa saja setelah tumbukan V1 ini terus bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Kalau V1 aksennya nanti dapat positif, berarti benda tersebut tetap bergerak ke kanan. Nah, jika dapat V1 aksennya negatif, maka benda bergerak ke kiri. Nah, itu dia ilustrasinya. Nah, jadi bagaimana hukum kekekalan momentumnya? M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, inilah dia hukum kekekalan momentum pada tumbukan lenting sempurna. Nah, kemudian untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, ini M1, apa bedanya? Kita lihat, ini M2, nah, jadi setelah tumbukan keduanya ini nempel. Nah, itu bedanya, M1 dan M2 nempel. Ini M1, ini M2. Nah, jadi di sini masanya dijumlahkan dan bergerak dengan kecepatan yang sama, V aksen. Artinya, setelah tumbukan, benda pertama dan kedua bergerak dengan kecepatan yang sama sebesar V aksen. Oke, jadi persamaannya menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Oke, inilah dia teori momentum, impuls, dan tumbukan. Semoga bermanfaat bagi yang mau menghadapi UTBK 2021. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mohon bantuan like dan subscribe-nya. Terima kasih.